Halo guys, kembali lagi di channel YouTube International Komputer. Di video kali ini kita akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana caranya untuk mengatasi WiFi yang error. Entah itu nanti errornya can connect to this network atau mungkin sudah bisa terhubung tapi tidak bisa untuk internetan padahal jaringan WiFi-nya bagus, internetnya juga masih aman. Terus habis itu sudah terhubung cuman putus nyambung sendiri atau bahkan nggak muncul WiFi-nya sama sekali. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah video tutorial untuk mengatasinya yang pastinya sangat gampang banget dan bisa diikuti oleh semua teman-teman. Tinggal diikuti saja tutorialnya dari awal dan bisa dijalankan langsung di laptopnya. Nah, ini ada 3 tutorial teman-teman. Ini kita akan mulai dari yang paling mudah dulu. Yang pertama kita akan reinstall driver WiFi-nya. Nah, caranya gimana? Caranya klik kanan saja di bagian logo Windows kiri bawah. Entah itu Windows 8, 10 atau 11 caranya sama saja. Kalian klik kanan di bagian logo Windows-nya, kemudian masuk ke Device Manager. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kalian klik saja tanda panah di bagian Network Adapter. Nah, di sini driver WiFi-nya, teman-teman. Namanya Realtek. Namanya ini beda-beda ya di setiap laptop. Ada yang namanya Intel, ada yang namanya Qualcomm, ada yang namanya Broadcom, ada yang Realtek seperti ini. Nah, kata kuncinya itu nanti ada kata-kata wireless, teman-teman. Nah, ini karena nggak ada wireless-nya, cuman ini namanya yang Realtek ini. Karena kalau PCIe ini tidak, bukan untuk WiFi. Dan bagian bawah ini tidak untuk WiFi juga. Jadi untuk drivernya ini bagian yang Realtek ini teman-teman. Kalau di laptop teman-teman entah itu Intel, habis itu Qualcomm, Atheros, terus Broadcom, yang penting selain itu nama-namanya, terus juga kata kuncinya nanti ada wireless-nya biasanya. Nah, di situ adalah driver WiFi-nya. Nah, kalau sudah ketemu driver WiFi-nya ini, kemudian teman-teman tinggal diklik kanan saja, klik uninstall device. Kemudian kalau semisal di laptop teman-teman di sini ada kolom untuk centang, dicentang dulu. Kalau sudah dicentang, klik uninstall. Tunggu saja sampai driver WiFi-nya ini hilang. Oke, kalau sudah hilang seperti ini ya teman-teman, ini berarti sudah berhasil untuk menghapus driver WiFi-nya. Kemudian cara selanjutnya adalah tinggal restart laptopnya atau bisa juga scan dari sini. Jadi teman-teman tenang saja, nanti driver WiFi-nya bakal otomatis terinstall kembali. Jadi tinggal di restart saja atau tinggal di scan. Kalau bisa di scan, bisa diklik ini scan for hardware change. Tinggal diklik saja dan tunggu sampai uh, drivernya ini terinstall kembali. Oke, ini sudah selesai, sudah terinstall kembali. Dan kalau misal sudah terinstall seperti ini, sudah aman, teman-teman bisa dicoba lagi WiFi-nya apakah sudah normal, apakah sudah terhubung atau belum, apakah sudah berhasil atau belum. Atau kalau misal masih belum berhasil, teman-teman tinggal dicoba sekali lagi buat uninstall. Klik uninstall. Kalau semisal sudah selesai, sudah terhapus driver WiFi-nya, teman-teman restart laptopnya. Oke, bisa di restart. Tinggal di restart, nanti bakal otomatis terinstall kembali. Dan nanti teman-teman tinggal coba lagi WiFi-nya apakah sudah normal atau belum. Cara ini sudah sangat banyak banget digunakan. Dan banyak juga yang berhasil dengan cara seperti ini. Tentunya caranya sangat mudah dan nggak ada risikonya, jadi teman-teman bisa mengikuti cara yang pertama ini. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan install driver WiFi-nya yang ori. Jadi ini saya pakai laptop XP. Jadi kita akan download driver WiFi-nya dari website resmi dari XP-nya. Kalau misalnya teman-teman udah pakai Acer, Lenovo, Asus nanti menyesuaikan saja. Jadi kita akan download dari website resminya seperti itu. Nah, ini saya pakai laptop HP. Nah, teman-teman bisa untuk sementara kalau semisal dari laptopnya masih belum berhasil WiFi-nya, bisa juga download dari handphone atau mungkin dari laptop lain yang WiFi-nya normal. Nah, ini untuk tutorial saja. Kita akan coba download dari website resminya seperti itu. Oke, ini sudah terhubung ke internet. Kita akan coba download dari website resminya. Teman-teman tinggal buka browser saja. Nama websitenya
teman-teman tinggal ketik saja HP driver support. Nah, ini karena saya pakainya laptop HP, jadinya searchingnya seperti ini. Kalau semisal teman-teman laptop Acer, Asus, Lenovo, tinggal menyesuaikan saja Lenovo driver support, habis itu Acer driver support, Asus driver support. Nah, itu menyesuaikan saja sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan merek laptop teman-teman. Kalau sudah, tinggal di enter saja. Nah, kemudian karena kita harus installnya menyesuaikan dengan laptop tersebut, jadi kita harus tahu serial number laptopnya, atau kalau enggak seri lengkap laptop itu sendiri, apakah Asus A416, apakah XP14 SCM, atau DK, Diki, atau Lenovo IP330. Nah, itu kita harus tahu merek lengkapnya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, bisa cek dari serial number-nya laptop tersebut. Caranya gimana? Caranya tinggal ketik saja, klik Windows plus R, nanti muncul seperti ini. Kemudian buka CMD, oke. Setelah itu ketik saja WMIC spasi BIOS spasi get spasi serial number. Seperti ini, tinggal di enter saja. Nah, jadi ini adalah serial number laptopnya ya teman-teman. Ini tinggal di klik dua kali, klik kiri dua kali, kemudian Ctrl C. Sudah. Nah, kalau sudah, kita masuk ke websitenya. Biasanya website nanti ada yang paling atas. Kita klik. Setelah itu masuk ke bagian laptop. Nah, kemudian di bawah sini ya teman-teman, ada kolomnya. Nanti yang seri Asus, Lenovo, atau Acer juga sama, adalah kolomnya juga. Tinggal di Nah, ini paste sudah saja langsung serial ketemu ya number-nya teman-teman. di sini. Seri Sudah lengkap paste, laptopnya lalu di enter saja. Ini kita tunggu 15CM009.AU. dia Nah, mencari kemudian sesuai dengan selanjutnya seri ini laptop kita kita. pilih Nanti kita bisa disesuaikan download apakah dari Windows 10 atau 11, nanti disesuaikan dulu. Kemudian masuk ke bagian operating system version. Ini kita masuk ke Windows 10 64-bit saja, atau mungkin bisa disesuaikan versinya berapa. Misalnya masuk ke versi 20H2 saja, jadi seperti yang terinstall di laptop saya, seperti itu. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja apakah versi Windows 10 versi berapa, atau mungkin pakai Windows 11 versi berapa. Nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Nah, kemudian ini untuk yang laptop HP, atau mungkin untuk yang laptop lain juga, entah itu Acer, Asus, Lenovo, itu juga sama. Nanti teman-teman masuknya ke bagian network, driver network seperti ini. Ini untuk yang HP, nanti tinggal diklik saja tanda panahnya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, di sini jika ada beberapa versi atau beberapa merek seperti ini, kita harus menyesuaikan dengan bawaannya. Jadi karena ini tadi di laptop saya pakainya yang Realtek, jadi harus downloadnya yang Realtek juga. Jadi kalau teman-teman ternyata Wi-Fi-nya atau hardware-nya itu mereknya Qualcomm, terus teman-teman downloadnya dari Realtek atau Intel, itu nanti tidak bisa diinstal. Jadi harus menyesuaikan dengan bawaannya seperti itu. Saya download dari yang Realtek ini. Itu juga sama, kata-kata kuncinya itu wireless ya teman-teman. Tinggal diklik tanda panah. Habis itu masuk ke ini, yang file name-nya ini. Ini diklik kanan, habis itu open link in new tab. Nah, ini tunggu saja, dia akan mendownload. Nah, ini kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Oke, setelah selesai download drivernya, kita langsung install saja, langsung diklik. Dan klik yes. Nah, di sini kita tinggal di next saja ya teman-teman. Jadi nggak ada pilihan apapun itu, langsung di next saja. Accept, next, next lagi. Nah, ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini tinggal di next saja. Install. Dan tunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Oke, sudah selesai install drivernya teman-teman. Jadi seperti itu untuk cara yang kedua. Kalau teman-teman di laptopnya masih belum bisa terhubung atau mungkin masih error
WiFi-nya bisa dicoba dengan cara yang kedua ini, bisa di-downloadkan dari handphone, bisa juga dari laptop lain yang WiFi-nya masih normal, bisa download dari situ. Kemudian baru dipindah di laptopnya untuk diinstal di laptopnya seperti itu. Oke, jadi itu cara yang kedua. Kemudian kita lanjut cara yang ketiga. Jika cara yang pertama dan kedua masih belum berhasil, kita lanjut cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dengan coba membersihkan pin dari adapter WiFi-nya tersebut. Jadi kita harus perlu membongkar laptopnya dan kita bersihkan perangkat adapter WiFi-nya itu sendiri. Oke, ini karena sudah saya buka, langsung saja. Jadi untuk penampakan adapter WiFi-nya sendiri itu seperti ini ya teman-teman. Tandanya dia pasti ada antenanya seperti ini. Ada antenanya. Kadang ada beberapa yang satu seperti ini yang warna hitam saja karena yang utama, dan yang kedua biasanya ada warna putih. Di seri-seri laptop lain yang membutuhkan dua antena biasanya nanti ada hitam dan putih. Untuk ukurannya rata-rata laptop baru seperti ini semua, hampir semuanya seperti ini. Paling cuma sedikit lebih lebar. Kalau misal yang laptop lama biasanya lebih lebar lagi, sekitar sampai di garis seperti inilah, perkiraannya sekitar segini. Nah jadi ketika cara yang pertama dan kedua sudah nggak berhasil, kita coba dengan membersihkan adapter WiFi-nya ini sendiri. Jadi kita harus lepas adapternya, kita bersihkan, kemudian dipasang lagi, dirakit kembali, dan kita tes ulang kembali WiFi-nya seperti itu. Baterai sudah kita lepas, kemudian kita lepaskan adapter WiFi-nya. Yang pertama kita harus lepas dulu antenanya, kita angkat saja ke atas. Oke, sudah lepas, langsung dilepas adapter WiFi-nya. Ini mungkin yang agak kesusahan buat teman-teman yang adapter WiFi-nya tanam dari satu dengan mainboard utama. Nah itu yang sudah nggak ada opsi lain selain ganti mainboard, atau kalau nggak ganti pakai USB WiFi seperti itu. Oke, tinggal ditarik saja teman-teman. Jadi seperti ini penampakan dari adapter WiFi-nya. Di sini untuk yang laptop ini antenanya cuma ada satu, soketnya cuma ada satu. Ini. Nah biasanya kalau misal beberapa seri laptop lain, beberapa merek lain ada yang ada dua. Di sini ada satu lagi yang untuk kabel warna putih. Jadi nanti menyesuaikan buat teman-teman. Jadi misal pun teman-teman nanti sudah membersihkan adapter WiFi-nya ini tetap sama aja, hasilnya tetap nggak maksimal, solusinya harus diganti. Jadi ini yang harus diganti. Nah untuk cara membersihkannya, bisa pakai tangan saja, dibersihkan di bagian pinnya ini, atau kalau misal teman-teman ada penghapus pensil, bisa pakai penghapus seperti ini, karena ketika pakai penghapus seperti ini pinnya akan lebih bersih. Jadi kalau misal ada yang berkarat, ada yang korosi di bagian jalur pinnya, dia bisa bersih dengan penghapus seperti ini. Nah jadi kalau misal teman-teman membersihkannya pakai penghapus, dia bakal kelihatan banget jauh lebih bersih dan lebih cerah di bagian pinnya. Oke, kalau sudah bersih, langsung kita pasangkan lagi dan langsung kita tes di bisa teman-teman tes di laptopnya apakah sudah normal atau belum. Dan untuk beberapa catatan lain, cara-cara seperti ini dari yang 1, 2 sampai 3 itu tidak berlaku untuk laptop Asus A407 series dan juga Asus A507 series. Entah itu seri M, seri A407M, A407U, sama juga A507M, A507U itu nggak berlaku dengan cara yang 1, 2, atau 3 seperti ini, karena hampir semuanya tanpa terkecuali seri laptop Asus A407 series, A507 series pasti adapter WiFi-nya bakal rusak. Jadi kalau misal teman-teman punya laptop seri tersebut dan sudah ada keluhan buat nyambung ke internet nggak bisa, terus WiFi-nya putus nyambung sendiri, bahkan sinyalnya hilang, nggak muncul sama sekali WiFi-nya, itu sudah tanda-tanda adapter WiFi-nya ini sudah rusak. Termasuk juga ketika teman-teman menyambungkan ke internet, menyambungkan ke WiFi, laptopnya langsung blue screen, itu sudah dipastikan banget kalau semisal adapter WiFi-nya dia sudah rusak. Jadi solusi lainnya cuma harus diganti yang baru, diganti yang versi lain, itu dia baru bisa normal. Walaupun mau di reinstall beberapa kali pun, mau diinstal ulang Windows-nya, mau dibersihkan adapter WiFi-nya, itu bakal sama aja. Jadi solusinya tetap harus diganti agar laptopnya bisa normal kembali, atau kalau enggak dilepas kemudian diganti pakai USB WiFi yang eksternal. Cuman nanti Bluetooth-nya juga ikut hilang juga, karena kalau misalnya yang USB WiFi dia cuma WiFi saja, belum ada Bluetooth-nya seperti itu.
Oke, jadi itu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mungkin ada keluhan di bagian WiFi. Nanti bisa dicoba cara-caranya dari 1, 2, 3 bisa dicoba dan tentunya bisa diikuti. Nggak ada resiko juga, jadi semuanya aman. Terakhir, kalau semisal mau masang antena harus hati-hati karena di bagian soketnya juga tipis, jadi harus benar-benar disesuaikan. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.